Kemarin kita telah diperlihatkan tubuh Suho yang berubah drastis meskipun baru menyelesaikan 100 kali push up dengan mengangkat amut. Beru dan Esil terlihat begitu terpukau dengan kegigihan Monarch muda untuk meningkatkan kemampuannya. Sedangkan Suho-nya sendiri telah mengaktifkan bond skill dengan Grey untuk melanjutkan 100 kali sit up, 100 kali squat, dan berlari sejauh 10 km dengan menggendong amut yang seberat gajah. Walaupun stamina dan tubuh fisiknya remuk, Suho terus-terusan meminum ramuan penyembuh untuk memulihkan stamina dan menyembuhkan luka fisiknya. Dalam hati Amut tidak menyangka, Monarch muda bisa bertahan dengan latihan yang dia berikan. Suho terlihat tidak pernah menyerah dan selalu bisa mencari jalan keluar dengan kesulitan yang dihadapinya. Amut yakin suatu hari nanti Monarch kecil pasti akan bisa melampaui Tarnak dan bahkan Monarch yang lainnya. Singkat cerita, Suho dan Grey terlihat sudah terkapar setelah menyelesaikan semua latihan militer yang diberikan oleh Amut. Kemudian pesan dari sistem muncul untuk memberikan hadiah atas usaha yang Suho lakukan dalam menyelesaikan quest harian. Ketika membuka hadiahnya, skill toughness Suho naik ke level 3. Hal itu membuat pertahanan Suho naik sebesar 20% dan status kekuatannya meningkat 1 poin. Setelah melihat itu, meskipun dia tidak tahu soal efisiensinya, Suho pikir jika dirinya bisa menguasai misi hariannya itu, maka dia pasti akan bertambah kuat. Lalu Suho meminta Amut untuk kembali melatihnya esok hari. Setelah menyelesaikan misi hariannya, Suho kembali ke rumahnya. Dia pun tertidur karena merasa sangat lelah. Di sana Beru memberikan selimut kepada Suho, dan karena merasa dirinya mempunyai waktu luang, Beru memutuskan untuk menonton drama sebentar. Namun ketika Beru menyalakan TV, di sana terlihat siaran berita terbaru yang membahas terkait insiden Dungeon Break di bandara baru-baru ini. Saat ini, Asosiasi Hunter mengumumkan regulasi baru terkait Dungeon Type Field yang terbentuk dari Dungeon Break. Tidak seperti Gate yang hilang setelah bosnya dikalahkan, penambangan di dalam Dungeon Type Field bisa dilakukan secara bertahap. Saat ini, hak Dungeon Type Field diberikan kepada guild swasta yang membuat mereka kaya raya. Namun Asosiasi Hunter telah meminta penanganan khusus untuk Guild Reaper yang memiliki banyak dungeon type field serta guild swasta lainnya. Sementara itu di kantor Guild Reaper, Lee Min Sung merasa tidak terima setelah membaca aturan baru yang diterbitkan oleh asosiasi. Kemudian petugas asosiasi menjelaskan bahwa Guild Reaper memiliki terlalu banyak dungeon type field. Asosiasi merasa tidak bisa membiarkan dungeon seperti itu begitu saja. Jadi, Asosiasi Hunter memerintahkan untuk dilakukannya penaklukan dungeon type field yang ada di daerah Paju yang dimiliki oleh Guild Reaper. Dikarenakan Lee Min Sung sudah pasif dalam aktivitas penaklukan Gate selama setengah tahun, agar lisensinya tetap aktif, asosiasi meminta Lee Min Sung untuk ikut berpartisipasi dalam raid tersebut. Mendengar hal itu, Lee Min Sung terlihat jengkel. Dia yakin ini pasti adalah strategi ketua Wojinchul. Dari semua tempat yang ada, Wojinchul sengaja memilih Paju Field di mana itu adalah lokasi pabrik Stardust terbesar yang dimilikinya. Lee Min Sung bertekad menolak proposal itu meskipun harus melawan asosiasi. Namun belum sempat menolaknya, Lee Min Sung kaget karena tiba-tiba Lim Taegyu sudah datang dan langsung menerima permintaan dari asosiasi itu. Mendengar jawaban dari Lim Taegyu, petugas asosiasi berterima kasih pada Lim Taegyu yang merupakan ketua Guild Reaper. Petugas asosiasi pun pamit dan mengatakan mereka akan mengirim Hunter untuk menaklukkan Paju Field. Mereka meminta tolong Guild Reaper untuk membentuk party dengan Hunter asosiasi yang telah disiapkan. Di sisi lain, mendengar keputusan dari Lim Taegyu, Lee Min Sung sangat panik. Dia marah pada Lim Taegyu dan mengatakan bahwa Lim Taegyu tidak tahu seberapa berharganya sebuah dungeon type field untuk guildnya. Mendengar ocehan Lee Min Sung, Lim Taegyu mengatakan bahwa tujuan asosiasi bukan hanya sebatas membasmi dungeon type field. Mereka pasti mulai mengendus operasi ilegal yang dilakukan di dalam dungeon itu. Lim Taegyu pun memarahi wakilnya itu. Dia bilang Lee Min Sung sudah dia peringatkan sebelumnya, namun peringatannya diabaikan begitu saja. Selain itu, Lee Min Sung juga memanfaatkan anggota guild dengan semena-mena saat dirinya tidak ada. Lim Taegyu pun mengeluarkan aura Hunter rank S-nya karena Lee Min Sung terus-terusan memperlakukan dirinya sebagai sopirnya. Ketika merasakan tekanan dari aura itu, Lee Min Sung dibuat kicep tak berkutik sama sekali. Sesaat kemudian, Lim Taegyu mendapatkan pesan dari intelnya. Setelah membaca pesan itu, dia bilang pada Lee Min Sung bahwa Hunter rank S baru telah muncul di Korea Selatan. Saat itu Lim Taegyu memutuskan akan pergi mengunjungi asosiasi Hunter dan meminta Lee Min Sung menyiapkan uang untuk menawarkan kontrak pada Hunter rank S yang baru itu. Sebelum pergi, dia kembali memperingatkan Lee Min Sung. Sebelum terlambat, mereka harus menyelesaikan masalah ini bersama-sama.
Setelah Lim Taegyu pergi, Lee Min Sung yang berada di ruangan itu sendirian merasa sangat jengkel dengan Lim Taegyu. Dia pun jadi tidak sabar lagi menunggu bocah alien itu tumbuh dan fragmen ketiga datang agar Lim Taegyu segera dibunuh. Saat dirinya masih kesal itu, Lee Min Sung melihat ponsel yang ada di mejanya. Di sana dia melihat foto Hunter Rank S yang baru saja muncul. Melihat mata Hunter itu yang familiar baginya, Lee Min Sung langsung mengeluarkan senyuman jahatnya. Terlihat Hunter Rank S baru itu adalah Apostle of Itarim yang sudah tumbuh menjadi dewasa. Melihat mata yang menjengkelkan itu, Lee Min Sung merasa Apostle pasti sedang merencanakan sesuatu yang menarik. Lalu kita diperlihatkan kondisi di dalam markas asosiasi. Di sana, banyak wartawan yang hadir untuk meliput kebangkitan Hunter Rank S baru di Korea. Saat ini Apostle menyamar dengan menggunakan nama Park Do-jin. Di tengah kerumunan orang-orang, Pak Choi datang untuk menyapa Park Do-jin. Namun saat Pak Choi menatap wajah Park Do-jin, dia merasa pernah bertemu sebelumnya. Namun Park Do-jin mengatakan itu adalah pertemuan pertama mereka. Tapi dirinya cukup mengenal Pak Choi. Pak Choi pun meminta maaf karena telah salah sangka. Kemudian Pak Choi menawarkan Park Do-jin untuk join ke Guild Hunters yang diketuai oleh dirinya. Tapi tawaran itu langsung ditolak. Dia bilang sudah memilih guild yang akan dia masuki. Kemudian Do-jin menunjuk seseorang yang baru saja tiba. Di sana terlihat Lim Taegyu yang baru saja tiba dengan tergesa-gesa. Dia pun terkejut karena tiba-tiba semua mata tertuju pada dirinya. Melihat Park Do-jin menunjuk dirinya, Lim Taegyu langsung paham dengan maksud Park Do-jin yang akan bergabung dengan guild yang dikelolanya. Singkat cerita, 1 minggu telah berlalu. Di sana terlihat Hunter Rank A baik Miho dari Guild White Tiger bergabung untuk melakukan raid di Dungeon Field Paju. Saat itu, Miho memperkenalkan dirinya pada Lee Min Sung. Lee Min Sung tersenyum ramah dan meminta maaf telah merepotkan Miho karena dungeon ini. Miho bilang, wajar saja jika Hunter saling membantu untuk menaklukkan dungeon. Dalam hati Miho bilang, Lee Min Sung sesuai dengan profesinya sebagai aktor. Di luar berpura-pura baik, namun hatinya sangat busuk. Dia bertekad untuk merobek topengnya dan mengungkap semua hal yang terjadi di dalam Paju Field itu. Tapi dia merasa harus mewaspadai seseorang dalam misi kali ini. Dia adalah Hunter Park Do-jin. Hunter Rank S yang tidak diketahui asal-usulnya, namun dengan lantang langsung memilih bergabung dengan Guild Reaper. Tapi Miho tidak ingin terlalu memikirkannya. Jika terjadi sesuatu, dia masih punya para Hunter asosiasi yang akan membantunya. Di sisi lain, tim penambang telah bersiap untuk ikut dalam raid. Di antara tim penambang yang ikut, di sana terlihat ada Sung Soo-ho yang ternyata juga berpartisipasi dalam misi penaklukan dungeon itu. Lalu beberapa saat kemudian, tim penambang dan tim penyerang mulai memasuki dungeon. Kemudian kita diperlihatkan sedikit flashback saat Lee Min Sung bertemu dengan Park Do-jin beberapa waktu lalu. Saat itu, Lee Min Sung tidak menyangka dengan pertumbuhan bocah alien yang terjadi dalam waktu yang singkat. Do-jin bilang sebelumnya dia hanya memiliki tubuh bocah kecil untuk bertahan hidup. Namun sekarang karena dia sudah mulai mendapatkan kembali kekuatannya, penampilannya pun sudah berubah. Kemudian Lee Min Sung bertanya, apa rencana Do-jin sampai-sampai menyamar sebagai Hunter Rank S? Sambil menyeruput secangkir teh, Do-jin bilang namanya itu tidak ada maksud apa-apa. Dengan menyamar sebagai Hunter, maka akan memudahkan aktivitas eksternalnya. Lee Min Sung kemudian memberikan laporan karena insiden yang disebabkannya di bandara, asosiasi Hunter menggunakan korban warga sipil sebagai alasan untuk menargetkannya. Jika asosiasi menemukan soal pabrik Stardust di Paju, maka berakhir sudah mereka berdua. Do-jin pun mengatakan Lee Min Sung untuk jangan khawatir. Tujuannya bergabung dengan Guild Reaper adalah sebagian untuk mencegah hal itu. Dia akan mengubah semua Hunter di kelompok itu menjadi bonekanya. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa mereka temukan. Lee Min Sung pun menagih janjinya untuk membunuh Lim Taegyu. Kemudian Do-jin menjawab, setelah menyatu dengan kepingan ketiga dan kekuatannya sudah bertambah, setelah bertemu Lim Taegyu, kali ini dia yakin akan bisa mengalahkannya. Mendengar itu, Lee Min Sung pun tersenyum puas. Scene kemudian berpindah di dalam kantor asosiasi Hunter. Di sana terlihat ketua Wo Jinchul sedang merenung terkait raid Paju yang akan segera dimulai. Dia sedang memikirkan terkait Lee Min Sung dan Stardust. Saat ini Jinchul merasa perlu menemukan bukti konkret dalam penyerangan itu untuk menangkap Lee Min Sung. Jinchul yakin raidnya akan berjalan lancar. Kali ini para Hunter terlibat, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Dengan kerjasama dari Guild White Tiger, Hunter Rank A baik Miho berpartisipasi dalam raid.
Dan untuk keadaan darurat apapun, mereka punya Hunter Choi Jong-in dan Hunter Rank S lainnya yang sudah bersiaga. Namun satu-satunya faktor yang tak terduga adalah munculnya Hunter Rank S baru bernama Park Do-jin. Fakta bahwa dia bergabung dengan Guild Reaper begitu penyerangan Field Paju dimulai membuat Jinchul berpikir bahwa situasi berjalan lancar untuk Lee Min-sung. Kemudian ada satu lagi yang mengganggu pikiran Jinchul. Di sana terlihat Suho dikirim oleh seseorang untuk bergabung dengan tim penambang. Entah kebetulan atau tidak, Jinchul menyetujui keterlibatan Suho sebagai penambang. Tapi, Jinchul belum yakin apakah ini adalah keputusan yang tepat. Jika Suho memiliki rencana di balik semua ini, yang bisa Jinchul lakukan hanyalah membantunya. Lalu kita diperlihatkan situasi yang terjadi di dalam dungeon. Di sana terlihat seekor monster salamander yang sudah siap untuk menyemburkan bola api ke arah para hunter. Di saat monster itu menembakkan bola apinya, seorang hunter tank berusaha menahan serangan itu. Namun dia bilang tidak mampu menahannya lebih lama dan meminta tim penyerang untuk segera bergerak. Melihat hal itu, Miho pun langsung melesat untuk mengoplok kepala si salamander. Lalu Miho kembali mendaratkan bogemanya ke arah dagu monster hingga monster itu moncrot. Sedangkan dari belakangnya, satu monster lain menyerang menggunakan cakarnya. Tapi Miho dengan lincah dapat menghindari serangan itu. Miho kemudian melompat dan menjadikan punggung si monster sebagai tumpuan untuk melompat ke atap dungeon. Setelah mengambil ancang-ancang, seketika itu Miho langsung melesat ke arah monster dan menggeprek monster itu menggunakan tinjuan dahsyatnya. Dengan begitu, dua monster salamander sukses ditumbangkan. Setelah itu, Miho menoleh ke belakang. Di sana terlihat Lee Min-sung yang sedang nyantai sambil ngerokok di belakang para hunter yang lain. Namun Miho sudah menduga bahwa Lee Min-sung tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan. Padahal Lee Min-sung adalah seorang hunter rank A. Miho tidak tahu dengan pola pikirnya sebagai seorang hunter. Di saat perhatian Miho sedang teralihkan itu, seekor monster salamander datang untuk mencakar baik Miho. Namun Do-jin tiba-tiba datang dan dengan mudah menumbangkan monster itu dengan sekali getokan tangannya. Melihat hal itu, Miho sangat terkejut karena Do-jin bisa menumbangkan salamander dalam sekali serang tanpa usaha apapun. Padahal awalnya meskipun Do-jin adalah hunter rank S, Miho pikir Do-jin adalah seorang rookie karena datang ke dalam dungeon tanpa perlengkapan apapun. Sambil melihat Do-jin yang dengan mudah membabat habis para monster salamander yang masih tersisa di dalam dungeon itu, sekarang Miho jadi sadar perbedaan kekuatan hunter rank S yang begitu mengerikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.